Kita sambut. Bapa dalam surga, dalam nama kami berserah kepada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Itu sebabnya Tuhan, pada saat pagi hari lewat pujian ini kami kembali nyatakan isi hati kami bahwa tidak ada lagi yang lain tempat kami yang boleh berserah, hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala ketidakmampuan kami menghadapi keadaan dunia ini, Tuhan Yesus, sungguh-sungguh hanya kekuatan daripada Tuhan yang kami harapkan. Oleh sebab itu, berkatilah kami seluruh anak-anak-Mu yang ada saat di tempat kami masing-masing. Kami bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Imam Besar Gembala Agung menyertai kami saat ini. Bersabdalah, kami sambut dengan rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, umat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bersekutu kembali dalam kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya percaya saudara ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan di tempat saudara masing-masing. Ya, sekalipun kita masih tetap di dalam situasi kondisi pandemi corona. Haleluya. Tapi sekali lagi saya percaya perlahan-lahan kita mulai bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Haleluya. Karena memang inilah yang bisa kita lakukan. Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, saudaraku, demi kita lepas daripada situasi yang mencekam yang sulit ini. Ya. Bersamaan juga hari ini, saudaraku, saudara kita dari umat Muslim merayakan Idul Fitri. Ya. Saya percaya umat Tuhan semua ada di tempatnya. Tidak ada yang beridul fitri ini, saudaraku. Haleluya. Ini hari Minggu, ya, jadi jangan ada alasan dari ibadah karena beridul fitri, saudaraku. Haleluya. Karena juga memang pemerintah sudah melarang di rumah saja, ya. Haleluya. Saya percaya juga umat Tuhan tidak akan meninggalkan ibadah hanya karena untuk urusan-urusan yang lain. Baik, saudara kasih Tuhan, ya, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di minggu yang keempat, ya, di bulan Mei. Masih ada satu kali hari Minggu, dan bukan satu minggu, satu kali hari Minggu lagi, saudara. Luar biasa, kita sudah 2 bulan lebih menjalani situasi yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya keadaannya bisa lebih baik lagi, saudara. Nah, baik, hari ini kita akan melihat surat yang ketiga kepada sidang jemaat yang ketiga, yaitu sidang jemaat di Pergamus. Nah, saudara kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah surat yang kedua, ya, haleluya. Dan ini surat yang ketiga. Nah, di setiap masing-masing jemaat ini selalu ada pujian Tuhan, ada penghargaan, ada pengakuan Tuhan, tapi juga selalu ada koreksi daripada Tuhan. Artinya memang untuk semua kebaikan yang sudah kita dapatkan itu jangan berpuas diri. Kita tetap waspada karena masih banyak hal-hal lain yang mungkin masih luput dari perhatian kita, dan itu yang perlu kita benahi, saudara, ya, haleluya. Dan hari ini kita lihat apa dan bagaimana dengan sidang jemaat di Pergamus ini, saudara, ya. Baik, saudara siap maka kitab saudara masing-masing, ya. Wahyu pasal yang ke apa tadi? Ya. Wahyu pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-12. Firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dan kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang memberinya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat apa yang menjadi pujian Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Dikatakan, aku tahu tentang kesetiaanmu, engkau tetap berpegang kepada nama Tuhan, engkau tidak gentar mengikut aku, engkau tidak menyangkal aku, walaupun ada aniaya yang nyata-nyata di depan kalian, walaupun kalian tinggal di tempat iblis berkuasa. Jadi di daerah Pergamus itu, saudaraku, kuasa iblis begitu nyata, kejahatan begitu nyata, kebencian begitu nyata. Jadi ini suatu serangan secara roh bagi jemaat-jemaat ini. Orang Kristen ditangkap, dibunuh. Tetapi puji Tuhan, jemaat ini jemaat yang militan secara iman, jemaat yang kokoh secara iman. Walau mereka melihat ada orang-orang Kristen yang dianiaya di depan mereka, mereka tidak lantas kendor imannya. Mereka tidak mudah menyangkal Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Pelajarannya bagi kita umat Tuhan di hari-hari ini. Ya. Apakah kita sedang mengalami hal yang sama? Tidak. Sungguh-sungguh jauh dari baik, saudara. Lebih sangat baik sekali, sangat indah sekali. Kita beribadah dengan bebas, dengan nyaman, saudaraku. Haleluya. Bahkan pemerintah pun memberi perhatian dalam hal tertentu, ya, tidak semua, dalam hal tertentu. Aparat keamanan masih menaungi, melindungi kita, kalaupun beribadah, saudara. Tapi mereka ini tidak ada yang menaungi, tidak ada yang melindungi. Mereka dibunuh, mereka ditangkap. Tapi mereka tetap komit kepada iman mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, kita harus belajar dari jemaat Pergamus ini, supaya jangan hanya karena kesulitan hari-hari ini. Saya percaya, saudaraku, saudara semua dipelihara oleh Tuhan. Saudara diberi Tuhan makan, diberi Tuhan minum cukup. Mungkin kita jauh dari berkelebihan. Bahkan mungkin ada orang tertentu yang sebenarnya gak masalah, mau corona, fine-fine aja, saudaraku. Mungkin sebagian ada, tapi sebagian juga mengalami akibatnya. Tapi apapun itu, saudaraku, itu barulah semua serangan secara ekonomi, belum serangan secara nyawa, belum ancaman, belum gertakan. Tapi puji Tuhan, kita belajar kepada jemaat ini, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat, saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 26 sampai 27. Ini kisahnya hampir beda, tapi esensinya sama, yaitu Petrus. Ya. Begini firman Tuhan, bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, saudara dikasih Tuhan, Petrus ini seorang murid yang sebenarnya sangat militan, sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api dalam mengikut Tuhan. Dia siap membela Yesus mati-matian.
Biar saya masuk penjara Tuhan, biar saya mati, aku tidak akan menyangkal Engkau. Itu jawabannya ketika Yesus memperingatkan sebelum malam kejadian itu, engkau akan menyangkal aku. Dia nggak percaya bahwa dia akan bertindak bodoh. Dia sangat yakin dengan pendirian dan keteguhan imannya. Apapun itu, saya tetap akan membela Kristus. Saya akan tetap percaya kepada Yesus. Tetapi saudaraku, ketika mereka sudah selesai dari Taman Getsemani berdoa, lalu mereka dihadang oleh gerombolan itu, ditangkap. Nah, Petrus mulai ketakutan ketika menghadapi kenyataan para penjaga-penjaga, para prajurit-prajurit membawa bentungan. Lalu dikatakan, engkau kan murid dia, aku kenal kau, aku tahu engkau selalu bersama-sama dengan dia, aku tahu dari bahasamu. Pertama, kedua, sampai ketiga kali dia menyangkal. Aku bersumpah. Dia yang lain, aku bersumpah. Itu mengerikan Bapak Ibu. Sumpah itu salah cara menyatakan kesungguhan yang tertinggi. Soal ada sumpah palsu itu lain cerita. Tapi bersumpah, mengangkat sumpah, itu cara seseorang untuk meyakinkan akan suatu kebenaran. Jadi Petrus ini sedang berusaha menyatakan satu kebenaran yang hakiki bahwa dia tidak mengenal Yesus. Maka dia bersumpah. Sungguh di luar apa yang kita duga dan harapkan. Kalau kita baca kisahnya bagaimana dia seorang sangat militan, sangat berapi-api, sangat setia kalau kita lihat dari bahasanya. Tetapi di sini dia menyangkal Yesus 3 kali. Tidak mengenal. Memang saudaraku, kalau sudah ancaman secara nyawa datang, itu menggetarkan hati manusia. Berat. Tidak banyak orang yang bisa bertahan kalau sudah ancaman nyawa. Itu sebabnya kalau barulah ancaman kesulitan ekonomi, ancaman kebutuhan sandang pangan dan papan yang baru kita hadapi, atau barulah hanya cibiran, hanyalah ocehan, hinaan, ejekan yang kita terima, kita sudah lagi tidak komitmen, tidak setia lagi kepada Tuhan. Alangkah lemahnya kita ini. Jadi jemaat di Pergamus ini, aku tahu di mana engkau tinggal, di tempat tahta iblis bertahta, di tempat iblis bertahta. Ini betul-betul sentral kejahatan, sentral kegelapan saudaraku di daerah itu. Tidak mudah hidup di tengah-tengah kejahatan. Tidak mudah. Kita stres. Dikatakan Nuh itu tertekan batin, hidup di tengah-tengah orang sezamannya yang begitu jahat. Hatinya sakit karena tiap hari dia menyaksikan kejahatan-kejahatan yang bertolak belakang dengan nuraninya. Jadi sakit rasanya, saudara. Demikian juga mungkin jemaat di Pergamus ini. Betapa kengerian, betapa kejahatan, betapa penghujanan kepada Tuhan hari-hari dinyatakan. Namun itu tidak menggoyahkan iman mereka. Di banyak tempat kita tahu, kita lihat, sangat disayangkan ada orang-orang Kristen yang akhirnya meninggalkan imannya. Meninggalkan imannya bukan karena niaya lagi, meninggalkan imannya hanya karena perkara duniawi, karena perkara kedagingan, hanya karena perkara kesenangan. Lalu bagaimana kalau menghadapi aniaya seperti Pergamus ini masih bisa bertahan? Dan salah satu dampak positif yang boleh kita ambil dari adanya pandemi COVID ini adalah kita sedang dilatih Tuhan untuk meneguhkan iman, meneguhkan pengharapan. Tidak lantas bersungut-sungut dan kecewa kepada Tuhan dengan segala situasi keadaan ini. Karena kalaupun kita bersungut-sungut dan kecewa, gak ada juga apa-apanya, gak merubah situasi, tetaplah seperti ini. Bahkan kita semakin lemah, kita semakin stres. Jadi lebih baik kita hadapi kenyataan ini dan dekatkan diri kepada Tuhan, lekatkan hati kepada Tuhan, teguhkan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memelihara hidupmu. 1001 macam cara yang Tuhan bisa pakai. Tetapi kalau kita kehidupan tidak berharap kepada Tuhan,
sudah begini susah keadaan, kita juga tidak bersaudara kepada Tuhan. Saya tidak tahu lagi. Biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Saya sudah sering katakan, untuk apa kita hidup, untuk apa kita luput dari COVID ini, kalau tidak hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang Tuhan harapkan kita ini masih boleh berbuah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pengertian sederhana daripada menyangkal agar kita boleh nanti aplikasikan dari hidup sehari-hari. Jadi menyangkal tidak mesti kau orang Kristen, tidak. Bukan hanya itu menyangkal. Menyangkal itu dalam arti sehari-hari adalah berubah setia, hilangnya komitmen dan konsistensi, atau tidak lagi pada pendirian semula. Nah, ini arti menyangkal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara tidak lagi pada pendirian semula, dalam arti yang benar itu, saudara sedang menyangkali dirimu. Engkau berubah setia terhadap janji yang sudah engkau buat kepada Tuhan. Itu sama yang bentuk penyangkalan. Penyangkalan terhadap janji yang dibuat. Janji apapun itu. Janji pribadi, janji nikah, janji kesetiaan melayani Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Jangan sampai kita hilang komitmen, hilang konsistensi, hilang pendirian yang teguh kepada Tuhan. Kita berubah setia oleh karena apapun yang terjadi hari-hari. Masih sangat kecil, saudara. Masih sangat kecil. Tidak mudah, tidak nyaman. Tapi ini masih sangat kecil. Ya, ada dia. Saya sudah sampaikan di beberapa waktu lalu. Kalau sekiranya ini semisal seizin Tuhan kita masuk pada masa aniaya antikris, sudah. Ini kita ambil yang terburuknya dulu. Terburuknya adalah apa? Tertinggal, tidak terangkat. Tentu ini bukan pilihan kita kan. Sekiranya kita termasuk orang yang tertinggal, bukan orang yang diangkat, disingkirkan, karena kita nggak masuk hitungan. Saya sudah katakan, kita akan disiksa, bukan dibunuh, disiksa. Dengan cara tidak dikasih makan, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, sampai akhirnya kita menggunakan cap dan tanda daripada antikris itu. Kita akan diteror segala macam. Dan itu mengerikan. Itu yang paling ampuh untuk merontokkan iman seseorang. Kalau katakan kamu mau percaya Yesus, menyangkal Yesus, saya kasih waktu 3, hitungan ketiga. Kalau kamu tetap percaya Yesus, saya tembak kamu. Oh, mudah niat itu, enak itu, udah apa-apa tembak. Ya kan, dia lagi tembak. Tapi kalau kita bukan ditembak, bukan dipancung, tapi disiksa, disakiti, dibuat di teror mental kita. Contohnya, anak kita disakiti depan mata kita, anak kita minta makan, minta minum, nggak bisa kita beri karena kita disandera, segala macam. Berbagai macam tekanan mental akan dibuat, saudara, agar kita hanya menyangkal Tuhan. Nah, kalau ada orang yang masih bisa selamat pada masa kesusahan yang seperti itu, puji Tuhan, luar biasa. Itu namanya orang-orang yang sungguh teguh imannya. Tapi bagaimana kita bisa kuat, ya, tidak menyangkal Tuhan pada suasana seperti yang begitu berat, kalau hari-hari ini pun kita tidak bisa menyangkal diri kita, menyangkal kehendak kita. Jadi jangan mimpilah. Dan mungkin itu hanya sepersekian persen kecil kita bisa selamat di masa aniaya itu. Makanya kita tidak mau orang yang tertinggal, kita mau orang yang tersingkir, terangkat. Kita belum tahu nanti gimana endingnya COVID ini, Bapak Ibu. Ya. Belum tahu kemana endingnya ini COVID ini, saudara. Jadi saya berharap kita tidak takut, tapi juga kita harus mencermati dengan baik kemana endingnya. Apakah ini hanya sebagai suatu pandemi biasa, ataukah ada satu peristiwa yang masih akan terjadi nanti sudah peristiwa ini di hari ini? Ya, kita belum tahu. Tapi apapun itu nanti, tak perlu kita tahu apapun itu nanti. Tapi hari ini bagaimana hidup kita setia kepada Tuhan, itu yang penting. Ya, puji Tuhan kalau bisa normal kembali seperti yang dulu, masih 2 tahun ke depan betul-betul semua bersih virus ini. Ya,
Tapi yang jelas tidak mungkin dari hitungan bulan, tidak mungkin. Ya. Karena masih terus itu di mana-mana dia masih bertebaran, saudara. Jadi larangan itu akan tetap dilarang. Ya sudah, kita jalani. Tak penting kita tahu, tapi penting bagaimana hari-hari yang ada ini, saudaraku, kita hidup setia kepada Tuhan. Jangan kita mudah berubah setia, hilang komitmen kepada Tuhan. Nah, terus kita baca dari Wahyu 2 ayat yang kelima, firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, saudaraku, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Coba pikirkan, apa hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal manis yang dulu kau lakukan, tapi sekarang tidak ada lagi kau lakukan itu. Sudah hilang. Banyak yang hilang dari kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Mudah-mudahan tidak karena COVID ini setelah kehilangan senyum. Amin. Jangan anak Tuhan sampai kehilangan senyum. Tiap hari mukanya udah cemberut aja, saudara. Tiap hari udah marah-marah, saudara. Bukan lagi hanya rambutnya yang keriting, tapi mukanya juga keriting, saudara. Haleluya. Gara-gara COVID ini, haleluya. Senyum hilang, bahagia hilang. Ayo saudara Bapak Ibu, hilangkah bahagia kita hari-hari ini? Rasa syukur hilang. Ayo saudara, penghargaan hilang. Nah, saya takutkan jangan sampai hilang iman, jangan sampai hilang komitmen kepada Tuhan, jangan sampai hilang keteguhan hati. Ingat jemaat di Pergamus, sungguh begitu berat keadaan itu. Mereka diteror, dianiaya, diancam, digertak siang dan malam, tapi mereka tetap teguh imannya kepada Tuhan. Saudaraku, ini penting, saudaraku. Tema ini sangat penting tentang keteguhan hati, terlebih di hari-hari ini. Maka dikatakan kita diminta oleh firman Tuhan, cobalah engkau sadari kembali bahwa engkau sudah jatuh. Artinya apa? Kita harus boleh melihat di mana titik lemah kita. Jatuh itu artinya titik lemah, titik kehilangan. Maka oleh sebab itu, apa yang hilang itu, apa yang lemah itu, apa yang jatuh itu, lakukanlah, bangkitlah, tegaklah engkau kembali, lakukanlah. Justru kesungguhan kita kepada Tuhan harus muncul di masa-masa sulit ini. Jangan makin lemas, jangan makin membelai Bapak Ibu. Dulu waktu situasi normal, ya oke, kita ogah-ogahan mencari Tuhan, kita ogah-ogahan berdoa, kurang semangat, tunggu melihat sikon. Tetapi sekarang justru kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita seorang yang setia di hadapan Tuhan. Setidaknya kita setia beribadah Bapak Ibu. Terlalu sedikit kita beribadah sekali seminggu, 2 kali seminggu ini, terlalu sedikit sesungguhnya. Tapi kalau ini pun tidak bisa kita lakukan dengan berbagai alasan segala macam, ya, saya katakan Tuhan akan tagih. Engkau beri hidup untuk apa? Engkau kuluputkan dari masalah untuk apa? Engkau kuluputkan dari maut untuk apa? Agar engkau berbuah yang manis bagi Tuhan. Aku sudah beri kau waktu dan kesempatan, tapi engkau tidak menggunakannya. Maka jangan salahkan kalau seperti Firaun akhirnya ditumpas oleh Tuhan. Karena sudah cukup banyak waktu kesempatan yang Tuhan beri, tapi tidak satu pun dari kesempatan itu yang dia ambil. Dia buang, dia buang, dia buang. Ya, haleluya. Saudaraku, saudara dan lihat, tapi kira-kira tiap pagi tangan Tuhan menarik tangan saudara. Tapi tanpa kita sadari, tangan Tuhan itu kita ginikan. Ini tidak kelihatan.
ilustrasi lah yang saya katakan. Ayo anakku bangun pagi berdoa. Ayo anakku beribadah. Buka handphonemu beribadah live. Saudara nggak ada waktu untuk live, tapi untuk buka YouTube, buka Facebook, sepanjang minggu ada waktu. Kuota habis. Untuk live dan ada waktu, saudara. Haleluya. Ini Tuhan akan tagih segala kemurahan kebaikan yang akhirnya kita sia-siakan, akan Tuhan minta bertanggung jawab. Ya, jadi sekali lagi sadarilah lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan yang sudah hilang. Nah, ada satu perumpamaan di Lukas 15 ayat 8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai yang menemukan. Jadi ada perempuan kehilangan 1 mata dirham dari 10 dirham ini. Jadi ini satu kesatuan. Nah, dikatakan kalau satu hilang, maka dia pasti menyalakan pelita, dia pasti menyapu rumahnya, dia pasti mencarinya. Satu kesadaran yang tinggi, saudaraku. Dia mencari, haleluya. Jadi perhatikan, saudaraku. Coba kita perhatikan dari kehidupan saudara. Apa yang hilang? Apa yang hilang dari barang berharga? Tentu saya bukan dompet, bukan isi dompet, bukan anting-anting, bukan cincin. Tapi dari harta rohanimu, apa yang hilang? Sebelum COVID banyak hilang. Sesudah COVID makin banyak yang hilang dari iman kita, dari kesetiaan kita, dari kesungguhan kita, dari ketekunan kita. Lalu apa yang mengharapkan Tuhan? Lalu untuk apa kita diluputkan Tuhan dari COVID ini? Kalau justru makin kesini makin banyak yang hilang. Maka kembali tadi, jemaat di Pergamus tidak membiarkan diri mereka kehilangan harta berharganya. Yang paling berharga itu adalah apa? Iman. Dalam perumpamaan yang lain, perumpamaan Yesus juga katakan begini: ada seseorang menggali ladang. Lalu ketika dia menggali-gali, dia ketemu harta karun, emas atau apakah gitu, barang berharga. Lalu dia sukacita. Lalu dia jual seluruh hartanya, kebun-kebunnya dia jual semua. Dia beli lahan ini. Nah, itu menggambarkan kepada sebenarnya kekayaan rohani, kekayaan ilahi. Ya. Dia akan jual seluruh yang lahiriah, yang lain-lain itu. Karena ini jauh lebih berharga, ini jauh lebih mahal. Biarpun kita hidup 1000 tahun di dunia, tapi kalau endingnya ke neraka buat apa? Tapi kalau sekiranya hanya hidup 10, 20, 30 tahun di dunia ini, tapi kita takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, endingnya Firdaus. Saudara pilih mana? Pilih mana? Umur panjang tapi binasa, atau enggak pala panjang-panjang tapi selamat? Saya kira saudara pasti milih yang nomor 2 kan. Hidup secukupnya sajalah, gitu ya. Secukupnya Tuhan. Ya, ada orang memang dikasih umur panjang tapi sudah sangat nggak menikmati hidup. Ya, mati dalam kehidupan atau hidup dalam kematian, itu juga saudara. Tapi hidup secukupnya, hidup bisa kita nikmati, dirinya udah cukup lah itu. Toh kita kesana pun mendapatkan yang lebih baik kok, bukan lebih buruk dari yang sekarang kalau kita bersama dengan Tuhan. Jadi bukan terpenting itu kuantitas hidup itu sekian puluh tahun, tapi kualitas hidup itu. Ini yang perlu saudara. Jadi dia jual seluruh hartanya, dia jual, dia belilah kebun ini karena dia dapat harga yang jauh lebih tinggi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadilah seperti perempuan ini. Carilah, periksalah kembali apa yang hilang dari hidupmu, dari hatimu,
dari jiwa, dari roh. Ya, terlebih di masa-masa sulit seperti COVID ini sangat baik bagi kita introspeksi diri, supaya ke depan ini kita bisa menentukan langkah dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama pujian Tuhan. Aku memuji Engkau karena Engkau teguh imannya, Engkau tidak takut aniaya, Engkau setia, Engkau komitmen kepada Tuhan walau menderita. Itu yang pertama, pujian Tuhan. Dan sekiranya pujian Tuhan itu tadi ada pada saudara dan saya, kita termasuk orang yang dipuji Tuhan karena kualitas yang baik dari iman saudara. Kalau saudara merasa jauh dari pujian Tuhan tadi, mari kejar. Kejarlah itu, saudara. Saudara belum terlambat. Situasi kondisi hari-hari ini mendukung bagi kita untuk makin bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, sekarang peringatan Tuhan. Tetapi aku juga mengingatkan engkau, aku menegur engkau, aku keberatan kepada engkau, karena di antara kalian ada yang menganut paham ajaran Bileam yang mengajarkan Balak untuk berzina dan berbuat dosa, dan juga ajaran Nikolaus. Nah, disebut dua tokoh, Bileam dan Nikolaus, saudara. Kita akan lihat apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan Bileam. Jadi intinya ajaran Bileam ini adalah dosa yang berhubungan dengan mammon dan perzinahan, baik zina secara lahiriah maupun zina secara rohania. Sedangkan Nikolaus itu ajaran yang menekankan tentang perlunya hidup kemakmuran. Tapi maksudnya ini hidup dalam arti makmur, dalam arti hedonisme, yang mengejar kepuasan duniawi. Ya. Nah, kita tahu Bileam ini dia kan yang tergoda imannya dengan tawaran-tawaran uang itu. Ketika Raja Balak datang membawa upah, pertama dia sudah tanya sama Tuhan, Tuhan boleh aku pergi? Tuhan bilang tidak boleh. Kedua, karena datang lagi dengan upah lebih besar, boleh aku pergi? Gak boleh. Ketiga, datang lagi dengan upah lebih besar lagi, Tuhan boleh aku pergi? Pergilah gak boleh. Tapi di tengah jalan dicegat Tuhan, hampir dibunuh Tuhan, karena hatinya dikuasai oleh mammon, oleh uang. Dia terbayang-bayang, betapa nanti uang upah yang saya dapat kalau aku mengutuki orang Israel. Terungkap ternyata Bileam ini memang pada akhirnya dia bukanlah pribadi yang baik, Bapak Ibu. Di ayat yang lain dia juga melegalkan, mengajarkan praktek perzinahan. Nanti kita lihat ayatnya, mudah-mudahan kita lihat. Kemudian Nikolaus, prinsip hidup ini kan sementara. Kau jangan pikir-pikir soal-soal masa nanti yang menakut-nakutkan. Soal neraka kau usah pikir-pikir. Kita penting hidup senang. Kita penting hidup puas menikmati di dunia saat ini. Kita cuma 60 tahun, sudah 60 tahun jadi tanah. Jadi intinya penekanannya bagaimana hidup senang di dunia tanpa mengikutsertakan Tuhan dalam dirinya. Senang boleh, kaya boleh, makmur boleh, nggak salah. Tapi tidak boleh kita menghilangkan Tuhan dari unsur kehidupan kita. Karena kita pasti kembali kepada Tuhan. Terlalu banyak nanti argumen yang bisa kita katakan untuk membantah manusia-manusia yang tidak mengakui Tuhan. Terlalu banyak argumen ini. Tapi nggak ada gunanya juga, saudara. Nggak ada waktu juga. Ya. Para ateis-ateis yang tidak mengakui Tuhan, soalnya mereka ngerti kok, sadar kok ada batas kemampuan manusia. Ya. Ada batas kemampuan teknologi, ada batas kemampuan ilmu pengetahuan, terbatas juga. Mereka paham itu. Tapi di luar batas pengetahuan, batas teknologi, batas pengetahuan itu masih ada satu objek nyata yang tak terpecahkan. Misteri besar. Ini sudah di luar dimensi pengetahuan, teknologi,
dan lain-lain. Masih ada lagi begitu besar. Nah, lalu saudaraku, ini bagaimana ini? Kalau tidak mengatakan ada sesuatu yang maha kuasa, yang lebih besar daripada apa yang ada ini, bagaimana kita lagi menyangkal itu tentang keberadaan yang maha kuasa itu? Jangankan keluar angkasa sana, di dalam bumi ini pun masih banyak hal misteri yang belum bisa kita pecahkan, belum bisa dipecahkan oleh pengetahuan. Hanya diduga. Contohnya di Selat Bermuda. Kenapa kalau seluruh kapal lewat tenggelam? Katanya ada sedotan di sana, ada hisapan, ada lorong waktu sampai ke alam sana. Itu kan hanya semua prakira-prakira, belum terpecahkan secara nyata, saudara, secara ilmiah. Itu aja udah menunjukkan keterbatasan manusia. Itu artinya ada sesuatu yang lebih hebat dari luar itu. Nah, jadi sekali lagi kembali, janganlah kita semata-mata hanya berpusatkan kepada kesenangan dunia ini, saudaraku. Jangan kita pikir kalau kita sudah punya banyak uang, aman. Apalagi saudaraku, ini pilihan ini. Makan-makan berhala dan juga berzinahan. Nah, coba kita lihat saudaraku, ini sedikit contohnya. Ini beliau. Di dalam Bilangan 31 ayat 16, Bilangan 31:16, firman Tuhan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan dalam hal Peor, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi saudaraku, terungkaplah rahasia Bileam ini sesungguhnya. Kenapa memang dia hampir dibunuh oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan? Karena memang isi otaknya itu jahat dan kotor, dikuasai oleh Mamun. Masa sampai 3 kali dia bilang jangan pergi, jangan boleh mengunjungi. Pergi juga, tanya lagi. Nah, di dalam cerita yang lain, si Bileam ini menasihatkan, menganjurkan, memperbolehkan orang-orang perempuan-perempuan Israel dinasihatkan sehingga dikatakan mereka berubah setia kepada Tuhan. Dalam hal ini mereka menyembah berhala, dan dalam ayat yang lain juga mereka berzina. Dan Musa berkata, bunuh semua mereka karena kalian sudah berubah setia. Itu ada yang tidak sempat saya tayangkan semua, tapi saya sudah baca semalam yang betul-betul saudara. Jadi ajaran ini, peristiwa ini kan sudah hampir 3000 tahun lalu ke zamannya Yesus itu. Kalau kita hampir 5000 tahun. Jadi peristiwa kitab Bilangan ini itu hampir 3000 tahun ke zamannya jemaat Pergamus. Nah, Bileam, Nikolausnya sudah nggak ada, tapi pahamnya masih ada. Bahkan mungkin pahamnya ini masih ada sampai hari ini. Di tengah-tengah zaman canggih seperti sekarang ini, faktanya banyak kok kasus penyembahan berhala, faktanya banyak kasus perzinahan di tengah-tengah keluarga Kristen. Ya. Faktanya banyak orang Kristen yang mendewakan harta, yang mendewakan pangkat, kedudukan dan jabatan, yang mendewakan kesenangan. Itu fakta. Nah, ini semua kan bersumber dari sananya dulu. Ini paham yang terus, dan mungkin sampai dunia kiamat paham ini tidak akan hilang. Walau orangnya sudah meninggal, si Bileam sama si Nikolaus, tapi paham ini. Tapi di sisi yang lain, paham yang benar, ajaran yang benar pun masih berjalan sampai hari ini. Nah, harapannya ini yang kita serap, ini yang kita ambil. Jangan serap yang salah. Kalau di dunia ini campur aduk, yang jahat ada, yang baik ada, tapi jangan terpengaruh kepada yang jahat. Tetaplah ambil yang baik dan benar. Makanya kau jangan salah bergaul, jangan salah berkomunitas. Kalau kita katakan supaya kau tidak menjadi terbiasa dengan perilaku mereka. Penting itu saudaraku. Orang-orang muda sangat labil, sangat mudah tergoda saudaraku. Orang yang tadinya ada Tuhan itu setia sama Tuhan, komitmen kepada Tuhan. Tetapi ketika dia masuk
ke pergaulan yang selanjutnya, komunitas yang lebih lanjut, yang kebetulan tidak baik dan tidak benar, hilang semua, rusak, saudara. Jadi perlu Bileam ini, selain dia memang otaknya, pikirannya hanya dikuasai oleh hal materi, hal-hal duniawi, tapi dia juga menghalalkan yang namanya perzinahan itu, saudara. Yang penting kan senang sama senang, yang penting suka sama suka, begitulah bahasanya mereka. Nggak bisa senang sama senang, suka sama suka. Harus ada ikatannya dulu, Bapak Ibu. Kalau nggak ada ikatan, itu tetap dosa. Haleluya. Nah, paham hedonisme ini sudah sering kita baca. Lukas 16 ayat 19. 32 ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sebenarnya tidak salah kaya, tidak salah memakai baju bagus, tidak salah bersukaria, tidak salah menikmati berkat Tuhan, menikmati hidup, menikmati keindahan. Nikmatilah apa yang baik yang kau miliki. Masalahnya orang kaya ini, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak peduli kepada Tuhan. Kita sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Karena di bawah mejanya ada seorang Lazarus yang miskin, yang makan dari sisa-sisa yang jatuh dari mejanya. Nah, dikatakan meninggallah si Lazarus, meninggal juga lah orang kaya ini. Tapi mereka dibawa ke tempat yang berbeda. Si Lazarus dibawa ke Firdaus dan dipangku oleh Bapak Abraham, sedangkan orang kaya ini dibawa ke neraka dan mulai dibakar di sana. Lalu bilang, Bapak Abraham, tolonglah, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya, menyejukkan lidahku, tenggorokanku ini kering, panas, memohon dengan sepenuh hati, saudara. Tapi anakku, kata Tuhan, kata Abraham, ada jurang di antara kita, jurang yang tak terseberangi. Gak bisa, dari sini ke sana gak bisa. Nah, ini contohnya, saudara. Inilah paham Nikolaus, hedonisme, yang hanya berpusat kepada materi dan hal-hal duniawi, saudara. Yang menyangkali, saya percaya dia pasti menyangkali adanya Tuhan. Kalau dia mengakui ada Tuhan, setidaknya dia bilang, oh aku akan naikkan syukurku kepadamu Tuhan, lewat aku membantu orang susah ini. Ya kan? Kita ini mau membantu orang, setidaknya kan karena kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau berkati aku lebih, sehingga aku bisa membantu orang lain, aku terbeban, membantu orang berkekurangan. Karena kita merasa diberkati, diberi Tuhan yang lebih baik. Sementara dia belum, maka saya berbagi, kan begitu. Jadi orang kaya ini tidak sedikit pun dia merasa bahwa apa yang dia miliki adalah berkat Tuhan. Itu semata-mata hasil pencariannya, karena kekuatannya, karena ketekunannya bekerja, karena pintarnya mengatur bisnisnya, mengatur ekonominya, sehingga bertumpu-tumpulah hartanya banyak sekali. Ya. Dalam kisah yang lain dikatakan ada seorang kaya, orang kaya yang bodoh dikatakan. Dia bilang, waduh, lumbungku udah penuh, rumahku udah penuh semua, sementara hasil panen datang terus. Bagaimana ini ya? Lalu dia bilang, aku akan merombak lumbung ini kepada lumbung yang lebih besar lagi. Aku akan rombak lagi terus. Mungkin bulan depan panen lagi, rombak lagi. Terus dia kumpul, dia simpan terus. Lalu Tuhan bilang, hai orang kaya, malam hari ini jiwamu diambil oleh Tuhan, nyawamu ditarik. Kepada siapakah itu? Itulah orang kaya yang hedonis. Itulah ajaran Nikolaus. Hanya berusaha kepada dirinya sendiri, kesenangan sendiri. Dia nggak ada kepedulian bagi orang lain, saudara. Apalagi bagi Tuhan. Boro-boro dengan Tuhan tidak kelihatan, dengan sesama yang kelihatan pun nggak peduli. Apalagi yang tidak kelihatan. Apa bedanya sih Tuhan itu dengan angin? Sama-sama ada nampak kan? Bagi sebagian orang kan begitu, sama-sama nggak kelihatan. Kalau masih mending angin kalau bertiup kedengaran. Tuhan. Kalau bagi orang seperti itu, kalau gunung meledak, itu kan memang karena faktor. Kalau datang kan itu faktor alam, semua nggak terbiasa. Tidak sedikit merasa adanya campur tangan Tuhan di situ, saudara. Nah, itu bahaya. Jadi kita tidak mau seperti Bileam,
yang dikuasai oleh pikirannya oleh mamon, ditakluk oleh mamon, apalagi sampai terjerumus dalam perzinahan, dan juga tidak mau seperti Nikolaus orang kaya ini yang lupa diri hanya menikmati kesenangannya. Ada contoh yang lain, saudaraku, ini konkret ada di Alkitab kita. Itulah Raja Salomo. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 begini bunyinya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 triple C. Kebetulankah ini? Ini gak kebetulan. Semua yang tersurat itu gak ada kebetulan, tapi jadi pelajaran. Jadi Salomo ini per tahunnya menerima kekayaan 666 talenta. 1 talenta itu lebih kurang 45 sampai 50 kilo, kira-kira begitu. Jadi bulatin aja 50 kilo, bulatin aja, kali-kalikanlah itu. Itu per tahun. Dia memerintah di Israel sebagai raja 40 tahun. Oke lah, nggak mungkin kan langsung dari begitu raja langsung. Itu aja 30 tahun. 10 tahun itu masa-masa persiapan dulu. 30 tahun, 30 kali 666 talenta. Tapi bukan itu poin saya, tidak apa-apa. Tuhan mau kasih kaya, puji Tuhan. Masalahnya kan, Salomo ini akhirnya menjadi jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ternyata dengan harta yang banyak ini juga menjadi modal dia untuk bisa mencukupi, membiayai, untuk juga bisa memuaskan keinginannya untuk punya istri 1000 orang. 700 dari istri daripada anak-anak para bangsawan dan 300 gundi-gundi. Ini orang-orang yang cantik-cantik, gundi-gundi ini. Hanya mereka bukan anak bangsawan. Jadi 1000. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya, kalau di tempat lain kan katanya 4 istrinya, asal mampu boleh 4 sekali jalan. Kalau Salomo dia bikin sendiri, karena memang dulu nggak ada larangan. Jadi sekiranya nggak salahkan juga. Nggak ada larangan punya istri banyak dulu itu, saudaraku. Nah, artinya saudaraku, tanpa dia sadari, uang yang banyak, harta yang banyak ini menjadi jalan bagi dia sehingga bisa dia melakukan hal yang tidak wajar, tidak pantas. Ini bukan dong, gimana Pak 1000? Itu salah nggak Alkitab itu? Enggak usah pergi dulu, itu sudah tercatat di Alkitab. Ya begitulah adanya. Soal apakah itu semua satu rumah yang nggak mungkin lah, ya kan? Bisa aja, walaupun 1000 tuh, kau jadi istriku, dalam arti istri dalam perjanjian bisa juga. Pokoknya kita dengan raja, kita menantu, kita besan. Jadi nanti suka-suka dia 3 bulan datang ke sana berkunjung kan, bisa aja begitu. Jadi 1000 itu tidak mesti dikumpulkan satu bedeng panjang. Nah, itu berapa kilometer, saudaraku? Kalau dia bikin komplek perumahan 1000 dikundang, belum tentu dikumpul satu tempat. Istri bisa antar negara, antar negeri. Kapan dia kunjung ke negeri B, di sana ada istrinya. Ke negeri C, di sana ada istrinya. Nunggu di situ, saudaraku. Kalau mereka kangen, datang ke Raja Salomo. Seperti itulah. Jadi nggak susah, nggak usah dipusingkan itu. Nah, tapi juga jangan usah mau jadi seperti itu. Tapi poin saya adalah, oleh karena adanya harta yang banyak ini sehingga rupanya ini menjadi jalan mencintai banyak perempuan asing, dan akhirnya perempuan asing inilah menjadi jerat bagi Raja Salomo yang sudah pernah bertemu dengan penampakan Tuhan dalam mimpinya. Ya, akhirnya dia menyangkal Tuhan. Jadi inilah, kalau dulu kan bahasa perjanjian lama itu bukan menyangkal, meninggalkan Tuhan, berzina secara rohani. Menyangkal itu bahasa perjanjian baru. Tapi Salomo ini termasuk orang yang sudah menyangkal Tuhan, yang sudah tidak seperti jemaat Pergamus lagi. Hanya karena apa tadi? Ya kesenangan daging, kesenangan dunia, kenikmatan daging, saudaraku, yang dia terus ubur-ubur, dia kejar-kejar. Tapi dia mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan keselamatannya. Tapi puji Tuhan, sekalipun demikian, Salomo ini akhirnya dia bertobat, dia dipulihkan Tuhan, dan di kitab Pengkhotbah dia bilang,
semua sia-sia, semua sia-sia, gak ada gunanya, menyesal dia saudara. Nah, jadi pelajaran bagi kita hari ini saudara, ini luar biasa jemaat di Pergamus ini, ya. Jangan-jangan sudah banyak anak Tuhan yang menyangkal Tuhan di hari-hari ini, di masa pandemi ini. Jangan-jangan orang sudah banyak meninggalkan imannya, sudah mengorbankan kesetiaannya kepada Tuhan. Jangan-jangan. Tapi saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, teguhkan hati, teguhkan iman, pegang kebenaran ini. Dan kita nggak tahu ini saudaraku, kedepannya ini apa yang terjadi. Sudah, kita jalani saja. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu jalani. Kalau nanti pemerintah udah bilang, oke, udah boleh kumpul ibadah, ya kita kumpul ibadah lagi, udah jalan. Boleh, tapi dengan catatan. Jadi kalau belum nanti diperbolehkan secara, ya beginilah kita terus. Ya kita beradaptasi dengan ini. Gak usah cari-cari yang lain. Inilah dulu yang ada. Ini jalan terbuka sekarang ini, kita terima, kita syukuri, kita nikmati. Saya tahu saudara tidak mudah juga ibadah di rumah kan. Ada gangguan, ya anak-anak, segala macam situasi. Saya percaya mungkin ada sajalah hal yang tidak senyaman yang dulu. Tapi sudah begini keadaannya, kita nikmatilah saudara. Jadi harapan saya, umat Tuhan, gunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Jangan lagi cari alasan apa semua. Pokoknya paling utama kita beribadah kepada Tuhan. Ini saudara. Setidaknya kita 2 kali seminggu yang ada saat ini untuk beribadah, gunakan waktu ini. Selain juga saudara, hari-hari diberi renungan firman Tuhan, direnungkan dan dihayati dan dilakukan. Baik saudaraku, kesimpulannya firman Tuhan buat kita, ya, dari semuanya. Ketika seseorang kehilangan kesetiaannya pada Tuhan, maka dia pasti akan terjatuh dalam dosa perzinahan dan hedonisme. Contohnya adalah Pergamus dan Salomo, ya, untuk hari ini. Jadi buat kita semuanya, jangan sampai kehilangan kesetiaan kita. Walau sulit kehilangan kondisi yang kita hadapi, walau banyak masalah yang kita hadapi, pergumulan, tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan, pertahankan kesetiaanmu. Tuhan berkati kita semua. Sampai sini firman Tuhan. Shalom, dan selamat kita meresponi firman Tuhan. Haleluya. Baik umat Tuhan, kita angkat pujian dari Elogia nomor 30. Aku tetap setia. Haleluya. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi belum seperti jemaat Pergamus. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Setia
iman saudara tergoncang. Petrus sempat tergoncang imannya sehingga dia menyangkal Tuhan. Salomo tergoncang imannya sehingga dia menyangkal Tuhan. Saya berdoa dan kita semua mari teguhkan hati kepada Tuhan. Tidak ada dampak sekecil apapun secara rohani atas semua kejadian bagi iman saudara. Teguhkan hati. Secara ekonomi mungkin kita mengalami dampak, secara materi, secara jasmani kita mengalami dampak, tapi secara rohani tidak boleh saudara goyah sedikit pun. Tapi justru kita semakin menyadari betapa manusia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi wabah seperti ini. Kita mau serahkan diri kepada Tuhan. Periksalah apa yang hilang dari hidup. Komitmenkah, kesetiaankah, kesungguh-sungguhankah yang hilang dari hidup? Seperti perempuan yang mencari dirham yang hilang. Lihat ke dalam hatimu, karena kita tidak tahu terjadi besok. Oh haleluya. Tidak lagi hanya memikirkan kesenangan dunia ini. Pikirkanlah perkara di atas. Investasilah terhadap hidup masa depanmu. Masa sekarang akan segera berlalu. Kita akan menjelang masa yang baru, saudara. Aku tetap setia. Mari angkat tangan begitu. Aku tetap setia.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau ampuni kami Tuhan. Kalau komitmen kami berkurang kepada Tuhan, kalau kesetiaan kami berkurang, kalau kesungguhan hati kami berkurang, ada banyak hal-hal indah yang hilang dari hidup kami Tuhan. Bahkan mungkin kami sudah menyangkal Tuhan secara tidak langsung Tuhan. Sementara yang kami hadapi adalah kesulitan-kesulitan lahiriah. Kami belum menghadapi seperti yang dihadapi jemaat Pergamus. Sungguh mereka menghadapi hal yang luar biasa. Sungguh bahkan mereka diteror oleh setan, oleh iblis. Namun mereka tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab kami mau belajar Tuhan, tidak oleh karena kesulitan semasa pandemi ini kami menjadi ingkar kepada Tuhan, kami menjadi lupa diri kepada Tuhan, kami menjadi hilang kesetiaan, hilang komitmen. Tetaplah hati kami berseru kepada Tuhan, tetaplah hati kami melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, bahwa saat kembali milik hidup kami adalah milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Oleh itu milikilah hidup kami sepenuhnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih setiamu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh sidang umat-Mu, kuatkan mereka dalam menghadapi hari-hari ini, kuatkan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Tuhan silakan duduk kembali.